Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Johannes Patrick Devara. Hari ini saya akan membahas tentang tanggung jawab hukum atas gagalnya pembayaran PT Asuransi Jiwasraya yang diselenggarakan oleh Hukum Asuransi. Slide pertama. Nah, kasus gagal bayar perusahaan asuransi plat merah PT Asuransi Jiwasraya yang merupakan perusahaan asuransi BUMN bidang asuransi terbesar. Kejaksaan Agung mengungkapkan potensi kerugian negara dari kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya yang bisa mencapai 17 triliun dan besaran nilai yang sesungguhnya sedang dihitung oleh Badan Pemeriksaan Keuangan. Nilai tersebut berasal dari penelaahan berkas selama 10 tahun dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2018. Gagal bayar asuransi Jiwasraya sebenarnya terjadi pada salah satu produk unggulannya yang bernama JC Saving Plan. JC Saving Plan merupakan produk asuransi jiwa sekaligus investasi yang ditawarkan melalui perbankan atau bancassurance, berbeda dengan produk asuransi unit link yang risiko investasinya ditanggung pemegang polis. JC Saving Plan merupakan investasi not unit link yang risiko sepenuhnya ditanggung perusahaan asuransi. JC Saving Plan menawarkan jaminan return yang sangat tinggi dengan periode pencairan setiap tahun. Nilai return ini jauh lebih tinggi atau hampir 2 kali lipat daripada bunga yang ditawarkan deposito bank yang saat itu besarannya di kisaran 5-7%. Tercatat ada 17.000 pemegang polis JC Saving Plan. Adapun total pemegang polis Jiwasraya secara keseluruhan termasuk pemegang polis produk lainnya mencapai 7 juta pemegang polis. Beberapa dugaan penyebab gagal bayarnya Jiwasraya diantaranya produk-produk yang merugi atau yang bisa kita sebut negative spread dan underpricing atau harga kemurahan, kinerja pengelolaan aset yang rendah, kualitas aset investasi dan non-investasi yang kurang liquid, sistem pengendalian perusahaan yang masih lemah, tata kelola perusahaan yang kurang baik, sistem informasi yang tidak andal, kantor cabang yang tidak produktif, biaya operasional yang tidak efisien, akses permodalan yang terbatas, kurangnya inovasi di bidang produk dan layanan, kualitas SDM asuransi yang terbatas, budaya kerja yang kurang profesional, dan sarana dan prasarana yang kerja yang belum modern. Yang tadi saya sebutkan adalah beberapa alasan kenapa PT Asuransi Jiwasraya gagal melakukan pembayaran produk asuransi. Bagaimana tanggung jawab negara pemerintah atas gagalnya PT Asuransi Jiwasraya Persero? Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, selain direksi dan komisaris, pihak bernama pengendali juga turut bertanggung jawab atas kerugian usaha asuransi sebagaimana diatur dalam pasal 15. Dalam hal ini, pengendali PT Asuransi Jiwasraya adalah negara. Negara yang diwakilkan oleh pemerintah bertindak sebagai pengendali karena PT Asuransi Jiwasraya adalah BUMN yang dimana pemegang saham terbesarnya adalah pemerintah, sehingga pemerintah tidak dapat lepas tangan dan harus melakukan penyelamatan. Pemerintah dapat melakukan penyelamatan terhadap dana nasabah melalui beberapa solusi. Yang pertama adalah restrukturisasi, privatisasi. Dari opsi tersebut, pemerintah memilih restrukturisasi polis sebagai upaya penyelamatan terhadap dana nasabah yang mengalami gagal bayar oleh PT Asuransi Jiwasraya. Menjalankan program penyelamatan polis PT Asuransi Jiwasraya merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dan juga bukti komitmen pemerintah selaku pemegang saham yang memberi kepastian pemenuhan kewajiban Jiwasraya bagi para nasabah. Sekarang bagaimana perlindungan hukum nasabah atas gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya Persero? Pertama, perlindungan hukum dari aspek pidana, yaitu dengan memproses secara pidana pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya kerugian negara dalam tubuh Jiwasraya. Saat ini, Kejagung telah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka. Berdasarkan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor, Kejagung juga sedang bekerja sama dengan PPATK menelusuri aset Jiwasraya sekaligus mencari bukti terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Yang kedua, perlindungan hukum dari aspek perdata. Perlindungan hukum dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu gugatan perdata biasa atau kepailitan.
Perlindungan hukum secara perdata dapat diberikan oleh hakim yang menangani perkara. Gugatan perdata dapat diajukan kepada direksi, komisaris, dan pemegang saham Jiwasraya apabila yang bersangkutan telah melakukan tindakan yang merugikan perseroan atau pledging the corporate wealth. Saat ini beberapa nasabah telah mengajukan gugatan manifestasi terhadap Jiwasraya. Yang ketiga, perlindungan hukum dari aspek administrasi pelanggaran tata kelola dalam Peraturan OJK nomor 73 /POJK-05/2016 membuat OJK dapat mengenakan sanksi administrasi terhadap Jiwasraya. Akuntan publik yang terlibat juga terancam sanksi administrasi oleh Menteri Keuangan. Terakhir, keempat, aspek pertanggungjawaban etik terutama terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat dan pegawai OJK. Pengenaan sanksi kode etik akan dilakukan oleh Dewan Komisioner OJK. Sekian dari presentasi saya terhadap PT Asuransi Jiwasraya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.